Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الحضور الكرام hadirin ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersama-sama belajar ilmu agama dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang kemudian mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagai bekal dalam beragama, dalam ibadah kepada Allah, dalam berakhlak, dalam muamalah dan lain sebagainya. Pembahasan yang akan kita pelajari adalah tentang akidah, tentang keyakinan-keyakinan, tentang akidah Islam, ya. Ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Ada fitnah, ada syubhat, ya. Kita sangat butuh untuk belajar ilmu akidah dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keyakinan-keyakinan yang benar tentang Allah taala, tentang hari akhir, ya, dan semua yang terjadi di hari tersebut. Kita belajar ilmu akidah dalam rangka dengan izin Allah Subhanahu wa taala agar terlindungi dari syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Juga supaya seseorang itu terjaga dari syahwatnya yang menyesatkan, fitnah-fitnah syahwat yang membuat orang kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan matanya, dengan uangnya dan lain sebagainya. Dan kita belajar ilmu akidah, di antara manfaatnya adalah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang baik, sebagaimana Allah taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta ataupun anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Salim itu ya bersih. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan salim di sini artinya khalis minasyirki wasyak, hati yang bersih dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala
dan bersih dari keraguan-raguan. Ragu-ragu itu sifatnya orang munafik. Sementara orang itu terhadap keimanan harus yakin, seyakin-yakinnya. Mengimani rukun-rukun iman dengan seyakin-yakinnya. Nah, kita belajar ilmu akidah supaya kita bersih dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dari penyakit keraguan-raguan. Sementara Imam Ibnu Katsir menyebutkan ya, hati yang bersih adalah bersih dari kotoran-kotoran dan bersih dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara manfaat belajar ilmu akidah supaya kita punya keyakinan yang benar, keyakinan yang kuat, keyakinan yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Dalam belajar ilmu, ulama sudah menyampaikan agar kita itu menapaki ilmu setapak demi setapak. Kita belajari dari dasar terlebih dahulu ya. Biasanya mereka sebut dengan kitab-kitab matan, kitab-kitab dasar dari setiap ilmu seperti fikih ada matannya, akidah ada matannya, kemudian ilmu-ilmu yang lain juga ada matannya, tajwid, bahkan usul fikih, mustalah hadis dan lain sebagainya. Nah, manfaat orang belajar suatu ilmu melalui langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan dari dasar ya, dia akan mendapatkan pembahasan yang komplit walaupun dengan ringkas. Kita belajar suatu ilmu dengan mempelajari kitab matan, kita akan dapat pemahaman atau pembahasan yang komplit dari yang pertama sampai terakhir dengan ringkas. Kalau demikian berarti nanti orang akan mendapatkan pemahaman yang bagus dan kuat karena dasarnya itu kuat ya. Fondasinya kuat, dia paham secara menyeluruh ya. Seperti dalam fikih misalnya ya, akan dipelajari kitab taharah dahulu. Taharah nanti macam-macam, ada wudu, ada mandi, termasuk pengganti dengan tayamum, baru kemudian ibadah, terus sampai selesai. Orang akan punya pemahaman yang menyeluruh tentang saya belajar fikih itu apa? Oh, materinya ini semua. Saya belajar akidah materinya apa? Ini sampai ini. Jadi dia punya pemahaman yang kuat, fondasi yang kuat. Dan akhirnya nanti fondasi ini akan memudahkan dia untuk ya, menapaki jenjang yang lebih tinggi dalam mempelajari ilmu tersebut. Belajar ilmu yang paling mendasar, kitabnya mendasar, kemudian level kedua, level ketiga, dan seterusnya. Akhirnya apa? Punya pemahaman yang bagus, kuat dibandingkan orang yang tidak belajar dengan sistem seperti itu. Nah, yang ada di hadapan kita adalah kitab Salathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang fokusnya kepada masalah tauhidullah agar orang itu mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadahnya, agar orang itu memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai membaca buku ini sedikit demi sedikit ya. Terutama buat santri, santriwati, jangan ada yang mengantuk ya. Ya. Baik, kita lihat, silakan dibuka halaman pertama ya. Bagian pertama, 4 perkara yang wajib dipelajari. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Penulis rahimahullah mengawali risalah yang ringkas ini dengan
Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga dalam rangka meneladani Nabi Muhammad SAW yang menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat-surat yang beliau kirim kepada para raja untuk mendakwahi mereka agar memeluk Islam. Dan kemudian para ulama pun menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka bagi kitab-kitab yang mereka tulis. Kemudian apa manfaat Bismillahirrahmanirrahim? Apa manfaat seseorang mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu dalam rangka al-isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah asta'inu billah. Saya membaca ini, menulis ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sangat butuh pertolongan Allah. Kita ini lemah ya. Lemah ilmunya, lemah fisiknya, semangatnya juga angin-anginan ya. Butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mampu melakukan sesuatu dan kemudian melakukannya dengan baik dan benar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat berikutnya adalah dalam rangka at-tabarruk, mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat baca Bismillahirrahmanirrahim, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. I'lam rahimakallah, i'lam rahimakumullah. Rahimakallah ya. Fi'il apa ini santri? Fi'il amr. Ketahuilah. Ketahuilah dengan baik, ketahuilah dengan benar, jangan sampai salah faham, jangan sampai ragu-ragu. Jadi yakini dengan baik tentang apa yang akan disampaikan Syekh. Alam rahimakallah, ketahuilah ya. Kalimat perintah seperti ini biasa dibawakan ya untuk menyampaikan hal-hal yang penting setelah itu. Ini sebagai pembuka untuk menyampaikan hal-hal yang penting setelah itu. Dalam Al-Quran ada misalnya fa'alam annahu la ilaha illallah atau i'lamu. Nah, hal-hal yang datang setelah i'lam atau fa'alam ini adalah hal yang penting. Demikian juga yang disampaikan Syekh di sini sangat penting karena berhubungan dengan kewajiban-kewajiban seorang muslim dan muslimah ya. Juga berhubungan dengan ilmu yang harus dia pelajari dengan baik. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini salah satu ciri khas tulisan-tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ada sisipan-sisipan doa bagi orang yang membaca kitab beliau. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Yang artinya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau dan memudahkanmu untuk melakukan kebaikan di masa yang akan datang. Ini kandungan dari doa rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Tentunya ini uslub atau metode yang bagus sekali dalam bermuamalah atau dalam berkomunikasi dengan umatnya. Ada doa-doa yang diselipkan sehingga umat pun mendapatkan kebaikan dari doa-doa tersebut. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sungguh ya, wajib atas kita semua ya. Wajib berarti kalau tidak melakukannya dosa. Yang wajib adalah ta'allum, yaitu talabul ilmi, mempelajari ilmu tentang 4 perkara ini. Siapa yang wajib? Kita semua.
laki-laki perempuan, ya, orang Arab bukan Arab, dari mana saja, apapun jabatannya, wajib belajar masalah-masalah ini. Apalagi yang belajar di pesantren, apalagi seorang talibul ilmi atau talibatul ilmi, wajib faham masalah-masalah ini dengan baik. Empat perkara yang beliau sampaikan. Pertama, al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wajib belajar ilmu. Nah, dalam nas Al-Quran ataupun hadis, ya, ayat Al-Quran ataupun hadis, kalau disebutkan ilmu, kalau disebutkan orang alim, kalau disebutkan ulama, artinya adalah ilmu-ilmu agama atau orang-orang yang punya ilmu agama atau mengemban ilmu agama, bukan ilmu-ilmu yang lain. Sebab Nabi kita SAW diutus Allah SWT untuk membawa risalah ilahiyah, isinya tentang kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan yang hakiki, bukan ilmu dunia. Nah, kewajiban pertama kita ini al-ilmu. Nah, ilmu dalam agama kita adalah maqam alid dalil, yang landasannya dalil. Ilmu disebut ilmu kalau landasannya dalil, Al-Quran dan Sunnah. Nah, ilmu-ilmu dalam agama kita banyak juga. Ada ilmu yang wajib atau fardu ain, ada ilmu apa? Yang fardu kifayah. Nah, yang dicontohkan Syekh di sini adalah ilmu yang fardu ain, yang wajib untuk kita pelajari semua. Kita semua ini wajib belajar tentang hal tersebut. Dan salah satu pedoman dalam mengetahui ilmu itu wajib atas kita atau tidak, ya, sebagian ulama mengatakan, ya, ma aujabahullahu 'alaika i'tiqadan wa amalan. Yani ilmu yang wajib adalah ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang Allah wajibkan atas kita. Ma aujaballahu 'alaina, yang Allah wajibkan atas kita untuk diyakini atau diamalkan. Saya ulangi, ya, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang Allah wajibkan bagi kita untuk meyakininya dan mengamalkannya. Atau ilmu yang wajib kita pelajari adalah yang wajib kita amalkan. Nah, kaidah ini akan membantu orang dalam melakukan skala prioritas dalam belajar ilmu, ya. Ini wajib atas diri saya atau tidak? Kalau wajib berarti harus saya pelajari dengan baik. Nah, saya kemudian memberikan contoh ilmu yang wajib kita pelajari adalah wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah ma'rifatullahi, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Juga mengenal hak Allah Ta'ala yang paling agung, yaitu ibadatuhu wahdah la syarikalah. Yang pertama mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kemudian mengenal hak Allah yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Berikutnya adalah, ya, mengenal hukum-hukum Allah, ya, ketetapan-ketetapan syari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, menetapkan takdir dan juga menetapkan hukum-hukum syariat. Orang yang punya pemahaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka imannya baik, akan kuat, selalu bergantung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang ini juga tidak punya prasangka buruk kepada Allah sedikit pun ya. Karena sudah mengenal Allah dengan baik. Mengenal Tuhannya dengan baik. Ibadahnya pun akan lebih baik karena dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah melihat saat dia sholat. Dia yakin Allah itu melihat saat dia melakukan apa saja. Sehingga ibadahnya baik, perilakunya pun juga baik karena dia yakin Allah melihat semua yang dia lakukan dan mendengar semua yang dia ucapkan. Bahkan yang ada dalam hatinya pun Allah Maha tahu. Kalau seorang muslim yang punya keyakinan demikian ini dengan kuat, maka akan lahir manusia-manusia yang baik. Baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya kepada sesama manusia. Kemudian hamba Allah itu pun ridha Allah sebagai Rabb-Nya. Ilmu kedua, wa ma'rifatu nabi, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kepercayaan Allah taala. Dengan beliau Allah Subhanahu wa taala mengentaskan manusia atau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Beliau yang menerangkan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Beliaulah perantara antara Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau sosok yang akhlaknya sempurna. Kita juga perlu untuk tahu dalail nubuwah ya. Itu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga seseorang tambah yakin bahwa Muhammad bin Abdullah itu betul-betul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun akan mudah untuk menaati segala yang beliau sampaikan. Sebagaimana di ma'rifatullah ya, ketika orang itu mengenal Allah dengan baik, maka dia akan mudah untuk menaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini. Setelah orang tahu, yakin Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah taala, yakin dengan mukjizat beliau, yakin dengan kesempurnaan syariat yang beliau bawa yang artinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan menjunjung tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati beliau dan kemudian menaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal Islam, mengenal agama Islam, mengenal semua yang ada dalam Islam dengan dalil-dalilnya. Supaya kita ini punya kualitas beragama yang lebih baik ya. Belajar masalah agama, kemudian tahu dalilnya. Belajar tentang perintah Allah dan tahu dasarnya. Belajar tentang satu larangan dalam agama dan kita pun tahu dasar pelarangan hal tersebut. Ini akan membuat orang berkualitas ya. Dia melakukan sesuatu karena perintah Allah, karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menghindari sesuatu karena perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Menghindari sesuatu karena ada larangan dari Allah dan larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agamanya pun berkualitas. Agama pun tidak ikut-ikutan orang ya. Tidak ikut-ikutan orang ya. Orang sholatnya begini ikut begini tidak. Tapi sholatnya ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau juga bersabda, "Man tawadda'a bima umir wa shalla bima umir, ghufira lahu ma taqaddama min amal." Barang siapa berwudu seperti yang diperintahkan. Kira-kira yang merintahkan siapa? Allah dan Rasulnya. Dan dia salat sebagaimana yang diperintahkan, maka akan diampuni perbuatan-perbuatan yang telah lampau. Jadi kita diperintahkan untuk sholat seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji seperti hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, as-saniyah,
Perkara kedua yang wajib kita pelajari adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Mengamalkan tiga hal tadi ya. Meyakini Allah dengan seyakin-yakinnya sebagai zat yang sempurna, memiliki nama-nama asmaul husna dan sifat-sifat yang ulia. Kemudian meyakini kenabian Nabi Muhammad, kemudian taat kepada beliau, lalu mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa kita ini wajib mengamalkan ilmu? Ya karena tujuan belajar ilmu itu mengamalkan ilmu. Jangan sampai orang itu hanya rajin-rajin belajar, rajin-rajin membaca, rajin menghadiri majelis ilmu, tapi amalnya nol besar. Salah. Memang kita diberitakan ngaji, diberitakan hadir majelis ilmu, tapi inti dari semua itu adalah mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kalau itu tentang akidah ya kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Kalau itu perintah ya kita amalkan. Kalau itu larangan ya kita jauhi. Kalau itu tentang halal haram, maka kita yakini kehalalannya dan kita yakini keharamannya. Misalnya disebutkan belalang itu halal apa haram? Ya, ada yang nggak suka belalang, santri. Ada yang doyan belalang. Yang nggak doyan belalang silakan, tapi nggak boleh menganggap itu haram. Harus meyakini itu halal, karena halal berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak suka silahkan, tapi harus meyakini itu halal. Demikian juga yang haram-haram harus diyakini keharamannya, dan haram itu pasti buruk. Walaupun mungkin orang memandang itu, oh ini lezat, enggak. Haram itu pasti buruk, pasti mendatangkan efek buruk pada jasmani dan rohani manusia, termasuk terhadap agamanya. Ini cara mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu, sebenarnya dia sedang meneladani Nabi Muhammad SAW, meneladani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan meneladani orang saleh. Itu teladan-teladan orang yang berbuat amal soleh yang mengamalkan ilmunya. Orang berilmu harus mengamalkan. Orang beramal harus dasarnya ilmu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena memadukan antara ilmu dan amal. Mereka itulah yang siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang sudah Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Kalau orang berilmu tidak mengamalkan, dia sebenarnya sedang menyerupai orang-orang Yahudi. Punya ilmu tidak diamalkan. Orang yang beramal tanpa ilmu, dia sedang menyerupai orang-orang Nasrani. Dua golongan yang juga Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di orang berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus ya. Kemudian disebutkan jalan lurus itu jalan orang-orang yang sudah Allah beri kenikmatan, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang saleh. Nah, inilah teladan orang-orang yang mengamalkan ilmu. Meneladani para nabi, para siddiq, syuhada dan orang saleh. Bukan jalan orang yang Allah murkai, yaitu orang Yahudi, bukan jalan orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Maka kita ini Bapak Ibu dan saudara dan santri dan santriwati rahimakumullah taala, kita wajib beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari. Kita wajib belajar kemudian mengamalkannya. Jangan malah kemudian beramal semau-maunya ya. Tidak boleh, agama ini sudah ada petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdil khair fatalau abwabal amal." Ketika Allah Ta'ala memberi
menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ya, Allah bukakan pintu-pintu amal bagi orang tersebut. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan, ya, kalimat yang artinya seorang alim tidak alim dengan ilmunya sampai dia mengamalkannya. Kalau dia sudah mengamalkan, saat itulah dia orang yang berilmu. Orang alim tidak alim dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau dipraktekkan dengan kita, orang yang sudah berilmu, dia belum disebut berilmu sampai mengamalkan ilmunya. Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, dia itu sudah berilmu. Al-Imam Abu Asim An-Nabil, guru Imam Bukhari, mengatakan, setelah aku faham ghibah itu haram. Ghibah itu apa? Ngerasani orang haram. Magtabtu ahadan qattu, saya tidak pernah menggunjing siapapun setelah itu. Inilah bentuk pengamalan ilmu. Sudah tahu haram, kemudian dihindari. Wasalitha as-salithatu da'watu ilaih. Yang ketiga yang harus kita belajar adalah mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu. Orang yang sudah tahu kebaikan, sudah tahu kebenaran, hendaknya menularkannya kepada orang lain, hendaknya berbagi dengan orang lain dengan ilmu yang sudah dimiliki. Kedermawanan itu banyak, yang paling utama adalah dermawan dengan ilmu. Dermawan dengan ilmu. Orang biasa berbagi makanan, berbagi minuman, ya, berbagi berkat, ya, berbagi apa macam-macam, ya. Nah, yang lebih diutamakan adalah berbagi ilmu. Sebab dengan ilmu itu orang akan keluar dari kebodohan. Orang bodoh itu enak apa tidak, Mas? Ya, nggak enak. Sampai-sampai orang bodoh pun nggak mau disebut bodoh, ya apa tidak? Ini kata Khalifah Ali bin Abi Thalib menyebutkan, inilah di antara keutamaan ilmu. Sampai orang bodoh pun nggak mau disebut bodoh. Dia maunya disebut pinter. Jadi kafa bil ilmi syarafan ayyadi'uhu man la yutqinuhu. Cukuplah, ya, ilmu itu mulia, ya, karena banyak orang yang ngaku-ngaku berilmu. Cukuplah, ya, kita faham bahwa kebodohan itu tercela karena orang bodoh itu nggak mau disebut bodoh. Orang bodoh nggak akan tahu kebenaran. Orang bodoh itu bahkan bisa memusuhi kebenaran. Dan orang bodoh itu ladang subur untuk kesesatan-kesesatan. Maka kita wajib belajar, kemudian mengamalkannya, terus mengajak-ngajak orang untuk tinggalkan kebodohan. Ini ilmu, pelajarilah. Ini akidah yang benar, yakinilah. Ini ibadah yang benar, lakukanlah. Bukankah dahulu Nabi SAW pernah mengatakan, ya, kepada seseorang, ya, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali salat lagi, kamu belum salat, ya. Padahal sudah salat. Nah, berapa banyak sekarang atau di masyarakat masih ada orang yang sholatnya belum tumakninah. Maka mari manusia bergerak untuk mengajak orang, mencerahkan orang, menyadarkan orang bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, ya. Selain dalam rangka menjalankan perintah, ya, kalau orang mengamalkan dan mendakwakan itu, ilmunya akan bermanfaat, akan lebih kuat, ya. Ya, dakwah tidak mesti pegang mikrofon, tidak mesti khutbah. Seseorang berdua dengan kawannya yang dahulu di SD atau di SMA, kemudian ngasih tahu tentang kebaikan-kebaikan, kamu hendaknya begini, jangan begini, itu sudah dakwah. Sudah dakwah, ya. Melakukan ngajak-ngajak orang untuk kebaikan,
memperingatkan orang dari keburukan, ini dakwah. Kalau semua orang kemudian faham kewajiban ini, maka kebaikan akan tersebar luas di tengah masyarakat. Keburukan akan malu untuk menampakkan dirinya. Orang malu untuk berbuat buruk. Ini manfaat menyebarluaskan ilmu yang sudah dipelajari. Dan tentunya orang yang melakukan ini akan dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Lihatlah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, bagaimana semangatnya sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq. Setelah memeluk Islam, beliau dakwahkan kepada kawan-kawan dekatnya. Maka masuk Islamlah melalui tangan beliau siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Kan luar biasa. Sahabat-sahabat besar masuk Islam melalui tangan Abu Bakar Siddiq. Berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ngajak-ngajak orang kepada kebenaran, kepada Islam. Ya, orang yang berdakwah itu sama juga dia akan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas para Nabi dan Rasul ya mendakwahkan. Dan yang paling utama untuk didakwahkan adalah masalah tauhid, karena itu intisari dakwah para nabi dan rasul. Mau ngajar fikih, disisipi tauhid. Ngajar matematika, bahkan guru hendaknya juga mengingatkan manusia atau anak didiknya dengan masalah tauhid dan begitu seterusnya. Karena ini paling penting ya, ngajari matematika kemudian menanamkan, jangan pernah nyontek gitu ya, karena Allah itu maha melihat, Allah itu mengawasi. Nabi kita SAW sudah mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah, balighu ini taklif ya, satu pembebanan, tugas. Ani tashrif, beban, tugas, tapi mulia karena datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ani yang disampaikan adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau ayat, walaupun satu ayat, ini takhfif, ringan. Tugas seorang dai itu ringan, atau tugas orang yang mau menyebarluaskan ilmu itu ringan. Satu ayat sudah difahami, itu sudah cukup jadi bahan untuk ngajak-ngajak orang. Ayat ini tentang masalah tauhid, masalah wudhu, masalah akhlak, diajarkan kepada orang lain. Itu sudah cukup ya. Asal orang menguasai apa yang sudah yang akan disampaikan tersebut ya. Ya. Ar-rabi'atu sabru 'ala al-adha fi, yang keempat adalah bersabar atas gangguan padanya, dan maksudnya di sini adalah pada tiga perkara sebelumnya ya, belajar, beramal, dan berdakwah. Semua ini butuh kesabaran. Sabar itu kunci kesuksesan dan keberhasilan. Enggak sabar ya dia akan gagal ya. Orang belajar ya harus sabar. Orang beramal juga harus sabar. Apalagi orang yang berdakwah, ngajak orang meninggalkan maksiat, memerintahkan orang untuk taat kepada Allah, sehingga dia harus melawan hawa nafsunya, berat. Makanya harus bersabar. Sabar dalam belajar ilmu, beramal, dan berdakwah. Sebagian ulama juga nambahi sabar untuk menyembunyikan amal ya. Maksudnya gimana ini? Kadang orang itu beramal soleh, menunaikan kewajiban, tapi nggak ada orang lihat. Wah, si A nggak lihat ya. Saya kemarin misalnya, dicontoh saja misalnya, si A pergi untuk melayat jenazah orang tua temannya. Wah, kok nggak ketemu teman saya ya? Kalau ketemu kan berarti bisa setor muka gitu ya. Hingga dia kemudian berusaha untuk menyebutkan, aku ini kemarin saya juga layat ya.
Nah, kita pun harus bersabar untuk menyembunyikan amal ya. Amal-amal, apalagi amal-amal yang potensi riaknya itu besar. Maka hendaknya kita tutup-tutupi, kita lakukan sembunyi-sembunyi, kecuali amalan yang memang diberitakan dilakukan untuk dilihat orang. Maksudnya amalan yang memang disyariatkan untuk dilakukan bersama orang lain ya, seperti sholat jamaah ya. Orang nggak bisa mengatakan, saya nggak mau jamaah, kenapa? Biar lebih ikhlas sholatnya di rumah, nggak bisa. Saya sholat di kamar, dia sholat kenapa? Biar lebih ikhlas, enggak. Sholat jamaah. Justru yang nggak mau jamaah itu, zaman Nabi SAW, orang-orang munafikin yang malas-malasan. Saya Jumatan di rumah nggak bisa. Sholat Idul Fitri, Idul Adha sendirian saja. Kenapa? Takut riak? Enggak. Ini sudah salah. Ayol hadirun rahimakumullah ta'ala. Nah, perlu kita ingatkan semua ya, atau kita ingat semua para santri itu ya, di pesantren ya berkewajiban 4 hal ini ya. Pesantren itu ya tempat engkau belajar ilmu, tempat engkau beramal, mengamalkan ilmu, tempat engkau untuk berdakwah. Dakwah gimana? Ngajari kawan-kawan yang belum paham mungkin, atau temannya telat-telat sholat, silakan diingatkan. Teman yang ngomong jelek diingatkan, ini dakwah. Dan kemudian sabar dalam belajar di sini, jauh dengan orang tua. Sabar kadang-kadang berat, kadang-kadang beramal ada yang ngolok-ngolok dan lain sebagainya. Jadi pesantren ini juga tempat untuk belajar ilmu, praktek mengamalkan ilmu, berdakwah dan sabar. Ya santri, setuju? Setuju tidak? Ini ada yang nggak pakai peci, kenapa? Pecinya ketinggalan atau rambutnya bagus? Sya'ruka jamil, makanya nggak pakai peci itu ya. Baik, kemudian Syekh memberikan contoh di sini setelah beliau sampaikan Islam itu harus dengan dalil. Beliau menyampaikan dengan dalil, wa dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalil itu tentang 4 hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri, demi masa atau demi waktu. Ini yang dirajikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Demi waktu, karena dalam waktu atau masa yang terjadi, yang berlangsung itu ada banyak hal yang luar biasa. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas manusia pun bermacam-macam. Ada orang yang melakukan hal untuk menyelamatkan dirinya dari siksa Allah, ada orang yang justru melakukan hal untuk membinasakan dirinya. Wal 'asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa untuk menegaskan tentang innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu betul-betul dalam khusran dan halak. Betul-betul dalam kerugian, dalam ancaman kebinasaan ya. Sifat bawaan manusia itu apa? Suka ngeluh, ya apa tidak? Suka lupa kebaikan Allah yang banyak gara-gara diuji dengan satu musibah. Lakanud ya. Suka keluh kesah, orangnya lemah ya. Mudah untuk doa buruk ya. Pengennya santai gitu ya. Nggak mau kerja tapi punya duit banyak kan. Ini diantara sifat-sifat bawaan manusia. Dengan sifat-sifat ini, potensi manusia untuk merugi, untuk menjadi orang yang merugi sangat besar sekali. Ada 24 jam dalam satu hari, tapi dia tidak melakukan apapun ya, dia rugi. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah iman di sini harus dibangun dengan ilmu. Makanya dari bagian pertama ini yang menunjukkan tentang kewajiban kita belajar ilmu dalam masalah agama. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang beriman butuh ilmu,
butuh pengetahuan, butuh belajar, maka kita wajib berilmu, wajib belajar ilmu agama. Wa amilus salihat ilal ladzina amanu biqulubihim, orang-orang yang beriman dengan hati mereka, mengamalkan amalan-amalan batin atau hati. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal dengan anggota tubuh mereka, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan orang lain dengan kebenaran, ya, supaya terus berada di atas kebenaran, supaya terus lurus, supaya terus melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat agar bersabar. Ini dalil tentang 4 perkara yang disampaikan Syekh tadi, rahimahullah ta'ala. Kita wajib berilmu, wajib beramal, wajib berdakwah, dan wajib sabar. Jadi semua ini adalah kewajiban kita, bukan kewajiban para ulama saja, bukan kewajiban orang-orang yang berilmu saja, tapi kewajiban kita semua untuk belajar, untuk beramal, berdakwah, dan bersabar. Kemudian penulis rahimahullah mengutip perkataan qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, Al-Qurashi, salah satu imam dari 4 madhab, ya. Beliau mengatakan yang artinya seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, niscaya surat ini sudah cukup menjadi hujjah bagi mereka. Karena surat ini mencakup perintah-perintah atau mencakup tentang kewajiban-kewajiban setiap muslim muslimah, ya. Jadi seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan hujjah kecuali surat ini, maka orang sudah paham kewajiban-kewajibannya. Kalau dia tidak mau belajar, sudah dikoreksi oleh surat ini. Nggak mau beramal, nggak mau dakwah, nggak mau bersabar, maka surat ini sudah mengingatkan, kamu itu wajib belajar, kamu itu wajib beramal, kamu itu wajib berdakwah, dan kamu itu wajib bersabar. Atau sebagian ulama mengatakan makna dari perkataan Imam Syafi'i bahwa surat ini surat yang cakupannya luas. Cakupannya luas. Bukan berarti kita untuk mengenal Islam cukup dengan surat ini, tidak, ya. Tapi ini mengajarkan kepada kita kewajiban kita secara global dalam beragama, ya, belajar, beramal, berdakwah, dan kemudian bersabar. Nah, sebagian ulama menyebutkan karena luasnya, maksudnya perkataan Imam Syafi'i, karena luasnya cakupan dari surat ini, ya. Orang belajar apapun dalam agama, dia harus mempelajarinya. Ada suatu perintah harus dia pelajari, setelah dapat ilmu ya harus diamalkan. Setelah itu ya diajarkan kepada kawan, dan setelah itu orang bersabar dalam mengajarkannya. Qala al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari berkata, Muhammad Ismail rahimahullah, imamnya para ahlul hadis, penulis kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, mengatakan dalam kitab beliau Sahih, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, kaidah ini kaidah yang berdasarkan Al-Quran dan demikian juga hadis. Orang sebelum berbicara, sebelum beramal atau beraktivitas, dia butuh ilmu, ya. Kalau kita kaitkan dengan masalah-masalah dunia, orang pun demikian. Sebelum melakukan aktivitas, dia akan cari ilmu tentang bagaimana cara melakukan aktivitas itu dengan baik, ya. Mau masak juga, ini caranya bagaimana, dibaca dulu cara memasaknya. Mau memakai alat listrik, harus dipelajari cara penggunaannya, cara pemakaiannya, cara mengaktifkannya. Nah, dalam agama pun orang tidak boleh berucap atau beramal kecuali setelah belajar. Karena agama itu ada dasarnya yang harus dipelajari, ada referensinya yang harus dirujuk, ada landasannya harus kita
bergerak darinya, itu Al-Quran dan hadis ya. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dengan ilmu yang yakin, dengan ilmu yang betul-betul meyakinkan ya, tanpa ragu-ragu sedikit pun, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang harus kita pelajari dari ayat ini. Dan ternyata ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, surat Muhammad itu turun di Madinah ya. Turunnya di Madinah. Bukan di Mekah. Fase Mekah yang kita ketahui fokus dakwah Nabi SAW itu pada masalah tauhid, pada masalah penanaman hari iman kepada hari akhir ya. Ternyata di sini fa'alam annahu la ilaha illallah diturunkan Allah Azza wa Jalla di kota Madinah atau di Madinah. Berarti untuk mengingatkan beliau, juga umat beliau, agar yakin tentang hakikat ini. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, barulah ada perintah beramal. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan untuk dosa-dosamu. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah Azza wa Jalla memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Al-Imam Ibnu Munayyir rahimahullah yang mensyarah hadis ya, yang dalam Sahih Fathul Bari ya, Al-Hafidh mengutip perkataan Ibnu Munayyir ya, yang menyatakan bahwa ilmu itu memang syarat sahnya ucapan dan perbuatan. Tidak bernilai ucapan dan perbuatan kecuali dengan ilmu. Lalu beliau mengatakan bahwa muqaddaqaddimun alaihima, ilmu itu harus didahulukan di atas qaul, ucapan dan perbuatan, li'anna musahhihun linniyati al-musahhihati lil amal, karena ilmu itu akan mensahihkan atau membenarkan niat ya, niat jadi benar, yang akhirnya amal pun menjadi benar karena niatnya benar, dan semua itu bertolak dari ilmu yang sudah dipelajari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Ini sesi pertama yang kita pelajari di hari ini. 4 hal yang wajib kita pelajari, dan juga ada muqaddimah tentang usul salasah atau salasal usul, 3 pokok urusan agama yang harus kita pelajari dengan baik ya. Semoga muqaddimah ini menjadi muqaddimah yang bermanfaat buat kita semua dalam bersemangat mempelajari ilmu secara umum dan bersemangat mempelajari buku ini bersama-sama secara khusus ya. Wallahu taala alam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.